Salam sejahtera, Bapak Ibu yang saya kasihi, para hamba-hamba Tuhan, para aktivis gereja. Hari ini kita bertemu kembali melalui pengajaran-pengajaran yang kami siarkan melalui Bible Teaching Ministry. Banyak kebenaran-kebenaran yang kami sampaikan lewat link YouTube kami yang satu ini. Dan hari ini adalah tema lanjutan tema besar, yaitu Allah Esa. Saya sudah memberikan pengajaran tentang Allah Esa sebanyak 12 sesi dan hari ini kita akan masuk ke sesi yang ke-13. Karena saya sudah menyiapkan satu tema besar tentang Allah Esa lebih dari 20 sesi pertemuan. Supaya pemahaman kita terhadap Allah Esa menjadi kompleks dan lengkap. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya sendiri, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Judul lagu yang akan dibawakan saat ini adalah Ku Sembah Kau Yesus. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Ku sembah Kau Allah kuasa, Bapa kekal, Raja damai sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau Yesus. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Ku sembah Kau Bapa kekal, Raja damai sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau Yesus. Bapa kekal, Raja damai sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau
bersamanya ku sembah Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Saya yakin bahwa lagu ini memberikan inspirasi bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang layak dipuji, yang layak disembah. Dan hari ini kita juga akan membahas tentang bagaimana hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam pengajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Engkau tetap menyertai kami, memimpin kami, sehingga satu sesi demi satu sesi dari tema besar, mengenal Allah yang benar, Engkau tetap memimpin dan menyertai kami. Sehingga kami bisa mendapatkan pemahaman, pengetahuan yang baru sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena itulah buka hati kami, telinga kami, dan mata kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di layar, apa yang kami baca, itu akan menuntun kami memahami tentang entitas Allah secara keseluruhan. Supaya pemahaman kami, pengenalan kami terhadap Allah menjadi benar dan tepat. Bukan sekedar tersandung oleh berbagai macam doktrin-doktrin, pikiran-pikiran, filsafat-filsafat manusia yang tidak berdasarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan pengajaran pada hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan lihat kembali tentang tema besar dari tema besar, yaitu mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Dan saya sudah siapkan lebih dari 20 sesi pertemuan. Nah, ini tema, lalu ada judul-judul untuk menjelaskan tema besar kita. Nah, inilah yang sudah saya berikan dari sesi 1 sampai sesi yang ke-10 sudah saya ungkapkan melalui YouTube dan tetap ada di dalam YouTube. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali menemukan link YouTube ini atau baru bergabung, bisa menonton kembali dari sesi 1 sampai sesi yang ke-10. Kemudian sesi yang ke-11 sampai 20, apa saja isinya? Ini ada. Nah, hari ini yang akan kita kupas adalah sesi yang ke-13 dengan judul Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Nah, ini akan memberikan satu inspirasi pemahaman yang baru. Karena selama ini banyak teolog-teolog mengatakan bahwa Bapa tidak sama dengan Anak, tidak sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Menurut saya sama. Nah, di mana perbedaannya, persoalannya kita akan belajar pada sesi yang ke-13 itu. Nah, kemudian ada sesi lagi 21, 22, 23. Jadi, saat ini materi yang sudah saya siapkan itu ada 23 sesi atau 23 judul. Tentu akan berkembang lagi. Mungkin sampai 25, mungkin sampai 30. Sebagaimana Tuhan menuntun, Tuhan membukakan pikiran saya. Lalu saya akan masuk ke dalam YouTube berurut terus sampai total pemahaman kita terhadap Allah Esa itu menjadi tepat dan benar. Oke, kita akan masuk dalam pengajaran kita hari ini. Allah Esa sesi yang ke-13, Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin tahu bagaimana sesungguhnya pemahaman masyarakat saat itu terhadap diri Yesus. Apakah mereka benar-benar sudah mengenal Yesus atau hanya tafsiran, hanya kira-kira saja. Kita akan baca di Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus ingin dapatkan input dari murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus mungkin tidak langsung bertanya, menurut kalian aku ini siapa? Menurut kalian aku ini apa dan sebagainya? Kan tidak mungkin.
Karena itulah murid-murid yang tahu, mungkin murid-murid yang langsung turun ke lapangan marketplace pernah mendapatkan informasi. Menurut pandangan masyarakat, siapakah Yesus Kristus itu sesungguhnya? Mungkin murid-murid juga pernah bertanya, menurut kalian siapa sih Yesus itu? Mereka ingin tahu bagaimana masyarakat menilai Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus itu siapa. Lalu bagaimana jawaban dari murid-murid? Tentu jawaban dari murid-murid itu berdasarkan input yang mereka dapatkan di masyarakat. Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis itu sudah mati, kepalanya sudah dipancung oleh Herodes. Jadi Yohanes Pembaptis yang mungkin dianggap bangkit dari kematian. Kemudian ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ternyata yang difokuskan itu adalah nabi-nabi perjanjian lama. Berarti kalau kita lihat ayat 14 ini, mereka orang-orang saat itu percaya adanya kebangkitan atau reinkarnasi. Kayaknya begitu ya. Sehingga Yesus Kristus itu dianggap reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis atau reinkarnasi dari Elia, Yeremia atau reinkarnasi dari salah satu nabi-nabi tersebut. Berarti pemahaman mereka bahwa Yesus itu adalah orang yang dulunya pernah hidup dan sekarang hidup kembali. Itu pemahaman mereka. Nah, setelah mendapatkan jawaban tersebut, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi keinginan Tuhan Yesus adalah bagaimana masyarakat menilai dirinya, bagaimana murid-muridnya menilai dirinya. Yesus ingin tahu seberapa jauh pemahaman murid-murid Yesus itu terhadap dirinya. Karena pemahaman itu penting agar mereka tidak salah. Dari perkataan ini sangat jelas. Tuhan Yesus ingin agar manusia, terutama pengikut-pengikutnya, terlebih lagi spesifik murid-muridnya mengenal dia bukan hanya secara umum, melainkan mengenal Yesus Kristus itu secara spesifik. Siapakah dia itu sesungguhnya? Mungkin banyak orang tanpa disadari, mengenal Allah itu masih sebatas pengenalan secara umum bukan secara spesifik. Bagaimana yang dimaksud umum dan spesifik? Contohnya begini loh. Bapak ibu kepingin makan ikan, oke? Bapak kepingin makan ikan. Lalu bapak meminta istrinya, tolong belikan ikan. Aku kepingin makan ikan hari ini. Ya udah, istrinya pergi ke pasar. Nah, setelah sampai di pasar, istrinya menemukan ada 100 keranjang ikan dengan 100 jenis ikan. Permasalahan kan muncul. Ikan apa yang mau dimakan oleh suaminya? Katakanlah dulu belum ada handphone. Terpaksa istrinya dari pasar balik lagi tanya kepada suaminya, Papi, kamu mau makan ikan apa? Lalu suaminya berkata, saya kepingin makan ikan kakap. Ya udah, istrinya ke pasar lagi. Dia cari konter khusus, keranjang khusus atau stand khusus menjual ikan kakap. Berarti dari 100 keranjang, 100 jenis ikan dia lewati, dia nemukan di mana tempat menjual ikan kakap. Nah, setelah sampai stand ikan kakap, masalah muncul lagi. Masalahnya apa? Ternyata ada kakap merah dan kakap putih. Ini kan terpaksa pulang lagi ke suaminya. Papi, mau makannya ikan kakap merah atau kakap putih? Lalu suaminya ngomong, oh saya kepingin makan ikan kakap merah. Ya sudah, balik lagi. Nah, waktu dia mau tanya masalah ikan kakap merah, kemudian si penjual ikan itu berkata, Bu, kakap merah itu ada 2 jenis lagi. Yang hidup di air tawar dan hidup di air asin. Masalah muncul lagi kan? Balik lagi. Jadi berapa kali bolak-balik Bapak Ibu? Dan akhirnya suaminya, oh saya sukanya itu ikan kakap merah air tawar. Ya sudah, balik lagi. Berarti cari ikan kakap yang mungkin menghuni di sungai-sungai. Bapak Ibu. Nah, yang namanya global adalah ikan. Spesifik adalah ikan kakap merah air tawar. Itu spesifik. Nah, demikian pula pemahaman manusia tentang alam masih banyak global. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah pencipta alam semesta, pencipta langit bumi, pencipta segala makhluk hidup, pencipta manusia.
Tapi menurut saya pengenalan demikian masih berbentuk global, bukan spesifik. Siapakah sang pencipta itu? Nah, ini yang paling penting. Makanya sebenarnya yang yang diinginkan oleh Tuhan Yesus itu adalah pemahaman terhadap Allah secara spesifik. Siapakah aku ini menurut engkau? Maka umat Kristen mesti mengenal Allah itu secara spesifik, bukan mengenal secara global. Siapakah dia? Ketika kita ingin mengenal Tuhan secara spesifik, maka kita juga harus memahami ketiga sebutan tentang Allah yang dicatatkan di Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Masalahnya adalah apakah Matius pasal 28 ayat 19 itu menunjukkan adanya tiga pribadi Allah yang kita kenal dengan istilah Tritunggal? Kita coba lihat dulu ayatnya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, oleh penganut-penganut Tritunggal itu mereka berkata ayat ini atau kalimat ini mengindikasikan bahwa Allah itu ada tiga pribadi. Masalahnya sih, oke? Ada tiga pribadi. Nah, tiga pribadi tersebut adalah ada Bapa satu pribadi, ada Anak satu pribadi, dan ada Roh Kudus satu pribadi. Nah, ketiga pribadi inilah yang akhirnya memunculkan konsep Tritunggal atau Trinitas. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, betulkah Allah itu ada tiga pribadi? Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena di dunia ini ada dua kelompok yang selalu bertentangan terhadap pengenalan terhadap entitas Allah. Yang satu kelompok mengatakan Allah itu hanya satu pribadi. Yang satu kelompok lagi mengatakan Allah itu ada tiga pribadi. Kemudian ada satu kelompok yang di tengah-tengah. Oh, Allah itu ada dua pribadi. Nah, itu macam-macam Bapak Ibu. Mana yang benar? Berarti pemahaman kita, pengenalan kita terhadap Allah masih bermasalah. Apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda dan terpisah? Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Baik penganut Allah Tunggal maupun penganut Allah Tritunggal, kalimat ini coba kita cermati. Katakanlah penganut Tritunggal yang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga pribadi. Oke, pertanyaan yang mendasar adalah apakah tiga pribadi Allah itu terpisah dan berbeda satu dengan yang lainnya? Coba renungkan, terpisah enggak? Berbeda enggak? Karena jika Bapak Ibu mengatakan terpisah, berarti Bapak Ibu bukan menyembah Allah Esa, tapi menyembah Allah Jamak, bukan menyembah Allah Tunggal. Bapak Ibu mungkin menyembah politeisme, masuk agama politeisme, menyembah banyak Allah. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Apakah seperti itu? Nah, atau ada tiga pribadi di dalam satu tubuh. Dengan kata lain, dalam satu tubuhnya Allah ada tiga pribadi yang berdiam di dalam tubuh tersebut. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi Roh Kudus. Mana yang benar? Nah, di sini akan membuat kita jadi rancu, membuat kita jadi kacau ketika kita tidak memahaminya, tidak bisa menguraikan, tidak bisa menjelaskannya secara baik-baik. Kalau diwujudkan dalam gambar seperti apakah Tritunggal ini? Apakah gambar seperti gambar kiri atau gambar sebelah kanan? Coba saya munculkan gambar-gambar yang saya dapat di internet yang melukiskan tentang adanya tiga pribadi di dalam diri Allah. Ini pasti gambar-gambar yang dimunculkan oleh para penganut Tritunggal. Kita lihat gambar kedua gambar itu. Gambar sebelah kiri, apakah seperti itu? Di sini ada tiga pribadi, tapi perhatikan tiga pribadi ini berbeda dan terpisah. Hati-hati ya, berbeda dan terpisah. Tapi muncul banyak gambar seperti ini yang mengungkapkan bahwa Allah itu ada tiga pribadi. Dan menurut saya gambar ini perlu dikaji ulang benar-benar. Karena jelas sekali di sini tiga pribadi Allah itu berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya. Ini kan berbahaya jadinya. Bapa ada di mana? Bapa itu ada di tengah-tengahnya itu. Sedangkan Anak itu ada simbol domba di dadanya yang kuning. Nah, kemudian Roh Kudus ada simbol merpati yang di sebelahnya lagi. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus.
Nah, atau gambar yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Kanan dalam konteks kanan saya ya. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin kanan kiri Bapak Ibu, lihat di sini. Satu kepala ada tiga wajah. Nah, apakah seperti itu? Dalam diri Allah itu ada tiga, dalam pribadi Allah, dalam tubuh Allah, satu tubuh Allah ada tiga pribadi yang tergabung. Nah, kalau tiga pribadi berarti ada tiga kehendak, tiga pikiran, tiga keinginan, maka dibuatlah tiga buah kepala atau tiga wajah, tapi menyatu, dempet tiga. Tapi kalau gambar ini menurut saya juga masalah. Oke, berarti Allah ini kembar siam tiga. Betul? Nah, hal-hal demikianlah menurut saya itu harus kita pahami baik-baik. Sebenarnya makna Tritunggal itu seperti apa? Apakah Tritunggal itu artinya tiga menjadi satu? Coba Bapak Ibu yang setuju mengatakan Tritunggal adalah tiga menjadi satu. Maaf kata, boleh nggak saya minta angkat tangan? Saya tidak melihat, tapi Tuhan melihat loh. Coba angkat tangan. Tiga adalah satu. Oke, saya lihat ada yang angkat tangan. Terima kasih. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sudah angkat tangan yang mengatakan Tritunggal adalah tiga menjadi satu. Bapa, Anak, Roh Kudus menjadi satu pribadi. Oke, sekarang saya akan munculkan kalimat yang kedua. Tiga adalah satu. Nah, mana yang lebih benar? Bapak Ibu boleh angkat tangan lagi. Tuh kan ketahuan. Bapak Ibu yang tadi angkat tangan, sekarang angkat tangan lagi. Berarti pemahaman Bapak Ibu yang pertama itu kurang tepat. Setelah Bapak Ibu melihat ini yang lebih tepat, lalu angkat tangan lagi. Betul? Nah, sama juga pemahaman tentang Allah. Mungkin dulu Bapak Ibu adalah penganut Allah Tritunggal dengan dasar doktrin-doktrin, ajaran ayat-ayat yang Bapak Ibu dapatkan ini. Tapi setelah mempelajari pemahaman yang saya berikan sebanyak 20 sesi lebih, saya yakin mungkin Bapak Ibu akan bergeser lagi. Oh, ternyata yang benar itu adalah Allah itu tunggal, Allah itu satu pribadi, Allah itu Esa. Karena saya penganut Allah Esa, bukan penganut Allah Tritunggal. Tapi tentu saya tetap menghargai, tetap menghormati penganut Allah Tritunggal. Oke, tapi kalau kita beda doktrin, mestinya nggak ada masalah kan? Karena itu kan yang namanya keyakinan, pengajaran masing-masing boleh. Mungkin Anda akan mengatakan saya sesat. Tapi masalahnya adalah ketika saya berbeda dengan Anda, saya juga akan katakan Anda sesat. Kalau gitu kita saling sesat menyesatkan. Akhirnya kan nggak bagus. Ya sudah, kalau menurut Bapak Ibu bahwa Allah Tritunggal itu yang benar, silakan dipegang keyakinan tersebut. Karena pemahaman saya, Allah yang benar itu adalah Allah tunggal, Allah yang Maha Esa. Nah, tentu saya juga akan mempertahankan keyakinan saya. Nah, saya akan buktikan yang benar adalah ini loh. Ya, kita akan gali lebih jauh. Adalah penganut Tritunggal tentu sudah tidak asing lagi dengan gambar yang sebelah kanan ini. Bapak Ibu perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan saya ini. Kita lihat. Nah, ini gambar saya pinjam. Karena banyak sekali di internet yang melukiskan Allah dalam bentuk segitiga. Bapa di atas, Anak di bawah, Roh Kudus di bawah. Dalam konteks di sini seakan-akan Bapa itu lebih besar dari Anak, Bapa itu lebih besar dari Roh Kudus. Ini memang kelihatan di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang membuktikan hal tersebut. Tapi permasalahannya adalah betulkah hal tersebut? Coba kita lihat. Nah, yang saya tidak setuju dari gambar ini adalah di sisi sepanjang sisi segitiga yang kata bukan. Coba kita perhatikan gambar ini. Bapa adalah Allah. Allah diletakkan di posisi tengah. Bapa adalah Allah. Lalu Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Jadi menurut saya kalau yang ini sudah benar, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, menurut saya yang perlu kita kaji ulang adalah Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, ini yang saya tidak setuju permasalahannya. Maka saya memberikan judul pengkupasan hari ini adalah Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Di mana permasalahannya? Coba kita gali lebih jauh. Oke. Kenapa bisa demikian?
Apakah benar bahwa Bapa itu bukan anak atau Bapa itu tidak sama dengan anak dan anak itu tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa? Nah, ini akan kita kupas, kita akan coba bongkar karena gambar yang satu ini dari para teolog gereja awal sudah mereka perkenalkan ribuan tahun dan sudah diyakini, sudah dipercaya oleh umat Kristen, para hamba-hamba Tuhan ini gambar benar. Tapi menurut saya gambar ini tidak benar. Tidak benarnya di mana? Coba kita gali lebih jauh. Ternyata konsep yang dipakai di dalam Alkitab itu adalah menggunakan kata adalah, bukan menjadi. Tadi kan saya sudah tanya, Tritunggal, tiga menjadi satu atau tiga adalah satu. Ternyata kalimat yang dipakai di Alkitab itu adalah adalah. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Perhatikan kata adalah. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ternyata Alkitab menggunakan bahasa atau istilah kata adalah. Bukan menjadi. Nah, kalau adalah seharusnya itu sama. Bapa sama dengan anak, sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Seharusnya pengertian itu ke sana. Artinya segitiga tadi itu perlu dikoreksi ulang. Yang mengatakan Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Justru menurut saya sama. Di mana permasalahannya? Kita coba lihat. Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Gambar animasi yang menurut saya untuk menjelaskan tentang Tritunggal itu sangat-sangat bagus. Perhatikan gambar animasi ini, pertanyaannya adalah tiga pribadi Allah itu menyatu atau terpisah? Menyatu dalam satu tubuh atau terpisah? Atau kadang-kadang menyatu, kadang-kadang terpisah? Jadi seperti sandiwara ya, seperti film-film. Kadang-kadang jadi orangnya mungkin ilmunya tinggi. Kadang-kadang dia bisa menjadi satu tubuh, satu pribadi. Kadang-kadang dia bisa menjadi lebih dari satu pribadi. Muncul. Misalnya dia bisa mengcopy dirinya. Kan banyak film-film silat seperti itu ya. Ini kan hanya teknologi manusia dalam editing video. Kita lihat. Jika Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu ada di dalam satu pribadi, seharusnya ketiganya sesama posisi, sama hakikat. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus ada di dalam satu pribadi. Seharusnya itu sama posisi, sama hakikat. Kecuali kalau di luar pribadi. Ada tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus terpisah. Kalau begitu saya mungkin setuju bahwa Bapa tidak sama dengan Anak, tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Karena tiga pribadi yang berbeda dan terpisah. Tapi kalau dalam satu pribadi otomatis itu seharusnya sama. Bagaimana tidak sama? Karena itu menurut saya doktrin Tritunggal ada kerancuan. Ya, kerancuan. Kadang-kadang dia mengatakan bahwa Allah itu ada tiga pribadi. Tapi anehnya di dalam tiga pribadi itu ada Bapa, Anak, Roh Kudus yang semuanya itu tidak sama. Jadi menurut saya doktrin Tritunggal atau Trinitas adalah doktrin yang ambigu. Oke, doktrin yang ambigu artinya di dalam satu konsep muncul dua pengajaran, dua pemahaman yang berbeda. Lalu mana yang benar? Satu sisi mengatakan Allah itu Esa, tapi di sisi lain mengatakan Allah itu ada tiga pribadi. Esa dalam ketiga pribadi. Oke. Jika Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Seharusnya Bapa sama, kita lihat gambar ini. Oke. Seharusnya Bapa sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus sama dengan Bapa. Seharusnya kan begitu, betul? Karena perhatikan gambar ini, di atas ada Bapa, di kiri ada Anak, di kanan ada Roh Kudus. Lalu di tengah-tengah ada Allah. Bapa adalah Allah,
Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dengan katanya Bapa sama dengan Allah, Anak sama dengan Allah, Roh Kudus sama dengan Allah. Nah, kenapa Bapa tidak sama dengan Anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa? Di tengah-tengahnya itu sama, lalu di kiri kanan garis itu berbeda. Nah, itu yang menurut saya tidak masuk akal, sulit diterima. Karena itulah yang saya setuju adalah kata adalah. Bapa sama dengan anak, anak sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Atau Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus adalah Bapa. Karena itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita lihat lebih jauh. Nah, ini menurut saya ini yang benar. Karena itu kata bukan saya tutup diganti menjadi adalah. Tentu gambar ini bukan saya ciptakan, saya hanya mengubah sedikit. Maaf kalau saya mengubah berdasarkan pemahaman pengertian saya tanpa bermaksud untuk melanggar hak cipta orang. Bagaimana hubungan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu? Selama ini kita disuguhkan gambar yang sebelah kanan dengan penjelasan bahwa Bapa bukan anak. Anak Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dengan kata lain tidak sama. Tapi anehnya Bapa sama dengan Allah, Anak sama dengan Allah, Roh Kudus sama dengan Allah. Jadi menurut saya itu ada masalah yang serius dengan gambar yang seperti ini. Kalau di tengah-tengahnya sama, kenapa di kiri kanan atas itu tidak sama? Seharusnya sama. Permasalahan adalah Bapa tidak sama dengan Anak. Penjelasan gambar di kanan ya, Bapa tidak sama dengan Anak, Bapa tidak sama dengan Roh Kudus, Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Selama ini kita disuguhkan pemahaman seperti ini dan kita anggap itu benar. Dan menurut saya itu tidak benar. Makanya saya akan coba bongkar. Tapi berdasarkan pemahaman saya dengan dasar ayat-ayat yang akan saya tunjukkan di bagian bawah ini. Karena itu mohon jangan langsung menghakimi. Langsung ketika Bapak Ibu sudah sekian lama percaya ini gambar yang benar. Ketika saya katakan gambar ini tidak benar. Gambar segitiga yang menjelaskan Allah ini tidak benar. Lalu Anda katakan Pak Nathan sesat. Belum tentu Bapak Ibu. Coba kita pahami pelan-pelan. Oke, kita lihat dulu. Gambar ini menurut saya itu sangat aneh. Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Nah, kalau tiga-tiganya itu adalah Allah, seharusnya jika Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sama-sama Allah, seharusnya Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Benar gak? Seharusnya. Ini yang benar. Kita lihat dari dua konsep tentang Allah di bawah ini mana yang lebih benar. Konsep pertama, kita lihat kembali gambar yang selama ini kita disuguhkan. Terutama diyakini sebagai kebenaran oleh penganut Tritunggal. Lalu saya munculkan gambar yang sebelah ini, kelihatan gambar ini masih sama. Nah, yang saya ubah adalah kata bukannya. Oke. Kenapa saya ganti menjadi bukan? Kata bukan itu saya ganti adalah karena dasar ayatnya adalah 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketika Bapak Ibu mengatakan Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa, berarti Bapak Ibu sudah melanggar 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Benar gak? Karena di sini dikatakan sama kok. Bapa, Anak, atau Firman dan Roh Kudus sama, ketiganya itu adalah satu. Nah, kalau adalah seharusnya sama. Bisa nangkap sampai di sini Bapak Ibu? Perhatikan kata adalah. Jadi menurut saya gambar yang benar adalah yang ada di sebelah kanan ini, yang saya buat kelap-kelip, yang kata bukan saya ganti menjadi adalah. Karena berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 itu. Ini yang gambar yang benar. Berarti gambar yang benar adalah yang ada di sebelah kanan, dalam konteks sebelah kanan saya. Kemudian gambar yang menurut saya keliru adalah yang ada di sebelah kiri.
Di mana kelirunya kita akan buktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab nantinya. Perhatikan saya perbesar gambar ini Bapak Ibu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di tengah-tengahnya ada Allah. Bapa adalah Allah. Kemudian Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Oke, ini sudah ketemu ya, adalah. Adalah itu berarti sama. Bapa sama dengan Allah, Anak sama dengan Allah, Roh Kudus sama dengan Allah. Kan begitu. Lalu permasalahannya adalah garis selanjutnya. Menurut saya, Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Roh Kudus. Seharusnya. Coba kita lihat. Nah ini dia. Seharusnya gambar yang benar adalah seperti ini. Bapa sama dengan Roh Kudus sama dengan Anak, Anak sama dengan Bapa. Itu membentuk satu segitiga menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Maka muncullah seperti ini. Adalah. Seharusnya gambar ini yang benar Bapak Ibu. Maaf kata ya, menurut pemahaman saya. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mempertahankan gambar yang lama, ya silakan. Karena itu kan masing-masing orang punya pendapat, masing-masing orang punya pemahaman. Tapi pemahaman saya adalah seperti ini. Dan tentu pemahaman saya itu saya juga akan buktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Sekarang saya akan buktikan bahwa Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seharusnya satu pribadi. Bukan tiga pribadi, satu pribadi. Karena adalah atau sama. Hanya fungsi yang berbeda dan bekerja di tiga masa yang berbeda. Jadi harus bedakan pribadi dengan fungsi. Nah itu akan saya kupas pada sesi yang ke-14. Satu Allah tiga pribadi atau satu Allah tiga fungsi. Nah itu saya kupas di sesi yang ke-14. Itu sangat menarik juga. Jadi apakah pribadi Allah yang jamak atau fungsinya yang jamak? Kita lihat gambar ini. Bapa sama dengan Anak. Nah sekarang kita buktikan dan masuk ke ayat-ayat Alkitab untuk kebenaran tersebut. Bapa sama dengan Anak atau dengan kata lain Bapa adalah Anak. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 1. Yesus kelihatan masih melakukan pemisahan antara dia dengan Bapaknya. Kalau kita baca di sini seakan-akan ada dua pribadi. Percayalah kepada Allah. Dan juga percayalah kepadaku. Artinya kalau orang-orang di dunia percaya kepada Allah saja tidak cukup. Tidak cukup. Tapi harus tetap percaya kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah juru selamat tunggal. Maka di ayat yang ke-6 Yesus katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali kan? Yesus kenapa katakan percaya Allah saja tidak cukup. Tapi harus percaya kepada Yesus. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Karena tanpa melewati Yesus, tanpa melalui Yesus, tanpa melalui pengantaraan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Allah Bapa di sorga. Nah kalau tidak bisa sampai kepada Allah di sorga, berarti Anda tidak bisa sampai ke sorga. Karena penguasa sorga itu adalah Allah sendiri. Nah kemudian bagi kita, di satu sisi, di ayat yang ke-6 itu artinya kalau kita ingin mengenal siapakah Bapa itu sesungguhnya, maka kita harus mengenalnya lewat Yesus Kristus. Saya ulangi, kalau Anda ingin mengenal siapakah Allah itu sesungguhnya, maka Anda harus mengenalnya lewat Yesus Kristus. Kenapa bisa demikian? Karena pemahaman saya selama ini Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah kalau Allah yang menjadi manusia seharusnya Allah sama dengan anak. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kalau Allah yang menjadi manusia seharusnya Allah sama dengan anak atau Allah adalah anak. Kenapa bisa katakan bukan? Di gambar yang sebelum-sebelumnya kan aneh. Kita lihat ayat
Pak Yohanes 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, perhatikan gambar segitiga ini. Bapak Ibu, kalau Anda katakan Bapa tidak sama dengan anak atau Bapa bukan anak, Anda itu sudah melanggar Yohanes 14 ayat yang ke-7. Karena Yesus berkata, kalau kalian sudah kenal aku, berarti kalian ini sudah kenal Bapa di sorga. Kalau kalian sudah melihat aku, berarti kalian tuh sudah melihat Bapa di sorga. Bisa nangkap? Artinya itu apa? Orangnya itu sama. Orangnya itu sama. Bahkan Yesus katakan kepada murid-muridnya lebih jelas lagi. Sekarang ini. Sekarang ini. Saat ini. In time. Saat ini kalian sudah melihat Bapa di sorga. Sudah mengenal Bapa di sorga. Jadi sebenarnya yang berada di hadapan murid-murid Yesus itu adalah Bapa yang di sorga. Yang inkarnasi menjadi manusia. Cuman ketiga di dunia kita kenal dengan anak Allah atau Yesus Kristus. Itu dia. Apakah Yesus menggunakan kalimat-kalimat aneh? Enggak. Justru kita yang nggak memahaminya sehingga menganggap ada Bapa dan anak itu berbeda. Bapa dan anak itu dua pribadi yang terpisah, tidak sama. Padahal itu sama. Sama. Lalu kita lihat ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Para teolog banyak yang memiliki pikiran Filipus. Dan bukan hanya pikiran Filipus, juga pikiran murid-murid yang lain. Karena Filipus bertanya mewakili teman-temannya. Maka dia menggunakan kata kami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami 12 orang ini. Kan aneh Bapak Ibu. Artinya 12 rasul belum memahami dengan jelas siapakah Yesus itu sesungguhnya. Berarti di dalam pikiran murid-murid itu ada dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Bapa tidak sama dengan anak. Bapa tidak sama anak. Nah, kalau mereka yakin Bapa itu sama dengan anak, seharusnya mereka tidak minta lagi tunjukkan Bapa itu kepada kami. Karena di ayat yang ke-7 itu sudah jelas Yesus katakan, kalau engkau sudah kenal aku, sudah kenal Bapa di sorga. Kalau sudah melihat aku, sudah melihat Bapa di sorga. Dan saat ini kalian sudah mengenal dan sudah melihat Bapa di sorga. Artinya itu orangnya itu sama, Bapa sama dengan anak. Ini penjelasan Yesus bahwa Bapa dengan anak itu orangnya sama. Kemudian ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dan akhirnya murid Tuhan Yesus kena semprot gurunya. Filipus, lu ini kelewatannya. Siang malam 3 tahun engkau bersama-sama dengan aku. Tapi kamu tidak mengenal aku. Kelewatan kamu. Karena apa? Aku sudah katakan. Sekali aku katakan ulang. Kalau kalian sudah kenal aku. Berarti kalian tuh sudah kenal Bapa di sorga. Kalau kalian sudah melihat aku. Berarti kalian tuh sudah melihat Bapa di sorga. Bahkan saat ini kalian itu sedang berhadapan dengan Bapa di sorga. Maksud Yesus itu seperti itu. Tapi apakah murid-murid bisa menangkap? Nah, jika murid-murid yang 3 tahun siang malam bersama dengan Yesus saja tidak mengenal Yesus itu sesungguhnya, bagaimana dengan kita yang hanya membaca Alkitab, yang tidak hidup bersama dengan Yesus, lebih sulit lagi mengenalnya. Maka tidak heran muncullah berbagai macam tafsiran-tafsiran tentang entitas Allah. Muncullah termasuk juga tentang 3 pribadi Allah. Padahal Yesus sudah katakan bukan 3 pribadi, 1. Kenapa bisa demikian? Karena aku dengan Bapa itu orangnya itu sama. Sudah lihat aku berarti sudah melihat Bapa. Lihat ayat 10. Tidak percayakah engkau? Jadi penganut Tritunggal, tidak percayakah Anda bahwa Allah itu, Yesus itu di dalam Bapa, Bapa itu di dalam Yesus. Nah, kalau Bapa itu di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, berarti kan orangnya sama. Nah, kalau orangnya sama, kenapa dikatakan Bapa bukan anak?
Ini kan bahasa-bahasa yang menurut saya itu membuat kacau. Oke, membuat kacau pemahaman. Kita baca lebih lengkapnya. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke. Yesus katakan, Bapa itu diam di dalam aku. Nah berarti kalau Bapa itu diam di dalam diri Yesus, Bapa dengan Yesus itu otomatis sama. Lalu kenapa kita pisahkan lagi menjadi dua pribadi, ada Bapa ada anak, padahal orangnya itu sama. Itulah yang saya sulit pahami, yang sulit saya mengerti dari konsep pikiran dari penganut Tritunggal. Padahal Yesus sudah katakan, sudah sangat jelas di sini. Kita lihat bagaimana sesungguhnya hubungan Yesus dengan Bapa. Yesus dan Bapa. Tadi di ayat tersebut sudah dikatakan, ketika kita sudah mengenal Yesus, berarti sudah mengenal Bapa. Sudah melihat Yesus, berarti sudah melihat Bapa. Berarti orangnya itu sama. Kalimat ini saya nggak bisa ucapkan kepada orang-orang lain atau kepada jemaat. Kalian ingin kenal Bapak saya? Kalau kalian sudah lihat aku, berarti sudah melihat Bapak. Kalau kalian sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapak saya yang ada di rumah. Ini kalimat ini saya tidak bisa ucapkan. Kenapa? Karena saya dengan Bapak saya di rumah itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Nama saya Nathan, Bapak saya namanya bukan Nathan. Bapak saya namanya Bong Cijung. Itu kan dua orang yang berbeda. Sehingga saya nggak bisa berkata, kalau kalian sudah kenal aku, berarti sudah kenal Bapak saya yang di rumah, si Bong Cijong ini. Kan nggak bisa, karena dua pribadi yang berbeda. Ya. Tapi Yesus katakan, kalau kalian sudah lihat aku, sudah lihat Bapak. Sudah kenal aku, sudah kenal Bapak. Karena orangnya tuh sama. Baru bisa kalimat ini diucapkan. Ini dia. Berarti Bapak sama dengan anak. Lihat kembali, lihat lagi Yohanes pasal 10 ayat 29. Perhatikan baik-baik di sini kelihatan masih jamak. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di ayat 29 ini Yesus masih menggunakan dua pribadi. Ada Bapa, ada anak. Bapa lebih besar dari anak. Nah, Bapa lebih besar dari anak itu kita lihat dalam konteks waktu. Ketika Yesus di dunia, otomatis Yesus itu lebih kecil dari Bapa. Tapi dalam kekekalan, Yesus dengan Bapa itu orangnya sama. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang dicatatkan di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kemudian Yesaya pasal 7 ayat 14. Dia yang menjadi manusia, lahir menjadi manusia yang disebut Immanuel atau Allah beserta kita. Perhatikan di ayat 29 ini, Yesus menggunakan bahasa simbolis, bahasa kiasan. Dan bahasa kiasan sudah saya jelaskan di sesi-sesi yang lain. Banyak kalimat yang Yesus pakai dengan bahasa kiasan. Nah lalu di ayat yang ke-30 Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Maka karena Alkitab menulisnya seakan-akan ada dua pribadi, Bapa dengan anak itu berbeda dan terpisah, maka kita memahami seakan-akan benar ada dua pribadi, padahal tidak. Aku dan Bapa adalah satu. Kata adalah, perhatikan. Jadi gambar yang selama ini kita yakini, gambar segitiga, Bapa bukan anak atau Bapa tidak sama dengan anak. Saya ganti adalah, karena dasar ayatnya adalah ini. Bapa adalah anak. Yesus dengan Bapa adalah satu. Berarti orangnya sama. Kita lihat roh, daging, dan roh. Jadi ceritanya dari roh menjadi daging. Artinya Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Nah setelah tugas Yesus atau anak Allah di dunia selesai, dia kembali ke surga menjadi roh lagi. Jadi dari roh ke daging, dari daging ke roh kembali. Kita lihat dari roh ke daging. Di dalam perjanjian lama, Allah Bapa sebelum inkarnasi menjadi manusia.
dari roh. Nah, dari roh menjadi daging berarti masuk ke masa transisi. Masa transisi itu adalah sewaktu Yesus hidup di dunia. 30 tahunan, 33 tahun itu saya anggap sebagai masa transisi. Masa penyambung antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, di masa transisi ini Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam bentuk daging. Karena itu Yesus dalam wujud daging artinya Allah menyatakan diri dalam wujud daging. Sebenarnya Allah menjadi daging, bisa makan, bisa minum, bisa interaksi, bisa bicara langsung dengan manusia. Itu sudah pernah terjadi. Masih ingat di Kejadian ketika Abraham menyambut 3 orang tamu. Siapakah 3 itu? Satunya adalah Allah, 2-nya adalah malaikat. Betul? Mereka, Allah itu roh, malaikat itu roh. Tapi mereka hadir dalam wujud daging. Disambut oleh Abraham, dikasih kakinya dicuci. Setelah itu Abraham menyajikan makanan, mereka makan. Bukan simsalabin lalu makanan hilang. Enggak, normal seperti manusia. Setelah itu 2 malaikat lagi disuruh oleh Tuhan, pergi kalian ke kota Sodom Gomora dulu, aku masih mau bincang-bincang dengan Abraham. Nah, di saat bincang-bincang itulah baru Abraham itu benar-benar sadar bahwa yang di hadapan dia itu adalah Allah. Itu masalahnya Bapak Ibu. Nah, kalau di zaman Abraham Allah pernah menjadi daging, menjadi manusia, bisa makan, bisa minum, bisa ngobrol, kelihatan bisa dipegang badannya. Kenapa kalau Allah menjadi manusia lewat kelahiran yang disebut Yesus Kristus, kita bingung? Kenapa? Padahal sudah ada contohnya. Karena itulah dari roh menjadi daging. Nah, setelah tugas penyelamatan di dunia selesai, lalu daging kembali menjadi roh. Artinya setelah Yesus bangkit dari kematian, naik ke sorga, Roh Kudus diturunkan. Nah, ini adalah masa kerjanya di perjanjian baru. Allah kembali lagi menjadi roh yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, ini Bapak Ibu. Roh, daging kembali ke roh. Yesus sebelum kelahiran. Kita lihat Yesus sebelum kelahiran. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dalam dunia kekekalan, dalam dunia roh, sebelum Yesus lahir di dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus itu sudah memegang status, sudah mendapatkan status atau sebutan sebagai Allah. Sebutannya itu adalah penasihat yang ajaib. Penasihat itu artinya Allah yang penuh Allah yang penuh dengan hikmat. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian Allah yang perkasa, artinya maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Kemudian Bapa yang kekal. Nah, sebutan Bapa itu sudah dipegang Yesus sebelum lahir. Nah, kenapa Anda mengatakan Bapa tidak sama dengan anak? Artinya Anda itu enggak membangun satu benang merah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau Anda tetap membangun satu koneksi dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, seharusnya Bapa sama dengan anak. Kenapa dikatakan Bapa bukan anak? Ini kan aneh. Berarti tidak berhasil mengkoneksikan ke Yesaya pasal 9 ayat 5 dengan diri Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Putus di sini sehingga tidak nyambung. Karena tidak nyambung maka muncullah konsep bahwa Bapa tidak sama dengan anak. Itu masalahnya. Kemudian Raja Damai. Yesus adalah sang juru selamat. Yesuslah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Berarti Yesus adalah pengantara. Dia mendamaikan manusia dengan Allah yang rusak karena dosa. Ini sebutan-sebutan Allah itu sudah dipegang Yesus sewaktu hidupnya. Kemudian Yesaya 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang dinubuatkan Bapa, kemudian Allah, semua itu telah lahir
dia lahir dari garis keturunan Raja Daud. Maka waktu Yesus hidup di dunia, Yesus sering disebut anak Daud. Berarti yang dinubuatkan Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6 adalah diri Yesus Kristus. Bapa yang menjadi manusia. Kalau Bapa menjadi manusia, di dunia dia tetap menjadi Bapa. Tapi Bapa dalam wujud daging. Oke, Bapa dalam wujud daging. Karena itu Bapa itu dengan anak itu sama. Kemudian lebih jauh dikatakan, Bapa itu, Allah itu lahir melalui seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan kata Allah yang akan dilahirkan itu. Allah yang akan dilahirkan dari seorang perawan itu disebut Immanuel. Dan kata Immanuel itu apa? Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Artinya Allah hadir di tengah-tengah dunia, Allah hidup di tengah-tengah masyarakat. Lalu siapakah yang dimaksudkan Allah hadir dan hidup di tengah-tengah masyarakat? Kita baca di Matius pasal 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi nabi yang dimaksudkan adalah Nabi Yesaya ini. Karena kata Immanuel hanya dicatatkan di dalam Nabi Yesaya ini. Di perjanjian lama. Kita lihat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sebenarnya sangat jelas ya. Siapakah Yesus itu? Yesus itu Allah yang lahir menjadi manusia. Tinggal di tengah-tengah dunia. Tapi masalahnya adalah orang tidak mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya. Maka tidak heran Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Dengan kata lain, Yesus ingin kita mengenal dia itu secara spesifik. Bukan mengenal secara simbolis, bukan mengenal secara kalimat-kalimat kiasan. Tapi benar-benar memahami siapakah dia. Dan dalam konteks pemahaman saya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah kalau Allah menjadi manusia, berarti Yesus itu adalah Allah. Apakah ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa disebut Allah lagi? Status Allah hilang? Kan tidak. Dia di Filipi, makanya dalam Filipi pasal 2 Paulus katakan dia meninggalkan kemuliaan, meninggalkan status Allah, melepaskan status Allah. Berarti dia melepaskan status Allah, dia tetap Allah. Hanya status itu dia lepaskan untuk sedikit waktu. Sewaktu dia tugasnya di dunia selesai, dia kembali lagi ke surga. Status Allah dia ambil kembali, berarti dia tetap adalah Allah. Lihat Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Seringkali kita memahami Alkitab karena bisa salah, karena Alkitab menggunakan gaya bahasa. Ketika Anda tidak memahami gaya bahasa, maka Anda akan salah tafsir. Misalnya gaya bahasa sarkasme, kalimat itu keras. Yesus juga pernah memakai bahasa sarkasme, artinya keras, kasar. Kalau Anda baca di Matius pasal 23, celakalah ahli Taurat, celakalah orang-orang Farisi. Kata celaka itu Yesus. Nah itu sarkasme. Lalu ada gaya bahasa personifikasi. Jadi sesuatu benda mati diabarkan hidup. Misalnya Allah gunung batu pelindungku. Gunung batu bisa melindungi kita. Seakan-akan gunung batu itu hidup untuk melindungi kita. Itu diibaratkan hidup. Lalu ada gaya bahasa hiperbol. Digede-gedein. Daud pernah berkata, aku menangis sampai air mataku menggenangi ranjangku. Dengan kata lain, Daud menangis sampai banjir. Mungkinkah itu terjadi? Artinya tidak lebih-lebihkan. Jadi anak muda zaman sekarang dengan bahasa gaul dikatakan, Daud ini agak lebay. Masa menangis sampai banjir di kamar? Itu gaya bahasa. Nah sama juga pemahaman terhadap Allah. Seringkali Alkitab menggunakan gaya bahasa jamak dan tunggal. Gaya bahasa majemuk. Okay?
Perhatikan jamak dan tunggal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan kata bersama-sama, itu enggak mungkin tunggal, pasti jamak. Tapi setelah itu ditunggalkan firman itu adalah Allah. Artinya firman dengan Allah itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ketika Anda coba memisahkan logos, memisahkan firman dengan Allah, Anda sudah salah. Ibarat itu saya dan perkataan saya. Itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Betul nggak? Apa yang saya ucapkan, walaupun perkataan saya rekam di dalam video, direkam di dalam tape recorder, seakan-akan terpisah. Saya dan perkataan saya terpisah. Tetapi sama. Nah, kalau saya dan perkataan saya bisa dipisah, seharusnya Ahok tidak masuk penjara. Karena Ahok dipermasalahkan sampai masuk penjara, kan ada orang edit videonya di videonya. Dan itu sudah lama, bertahun-tahun pidato Ahok itu. Dan akhirnya apa? Ya masuk. Karena apa? Ahok dan perkataannya tidak bisa dipisahkan. Allah dengan perkataan tidak terpisahkan. Firman itu adalah perkataan Tuhan, Allah. Nah, firman itu bukan pribadi. Saya setuju firman itu bukan pribadi, itu perkataan. Tapi ingat, perkataan Allah itu hidup. Firman itu hidup. Sama seperti begini. Perkataan saya itu hidup. Oke, perhatikan. Bapak Ibu, tolong angkat tangan. Oke. Bapak Ibu angkat tangan nggak? Angkat. Berarti perkataan saya itu ada kekuatan. Nah, setelah itu perkataan saya itu direkam. Dan Bapak Ibu menonton video saya mungkin setahun yang akan datang. Setelah menonton bagian ini, Bapak Ibu angkat tangan, lalu Bapak Ibu angkat tangan. Padahal itu ucapan saya setahun yang lalu. Masih ada kekuatan? Nggak ada. Karena perkataan saya itu kekuatan. Firman itu perkataan Allah. Karena itu perkataan Allah dengan pribadi Allah, satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Oke, kemudian firman itu menjadi manusia, artinya Allah menjadi manusia. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan baik-baik ayat 14, firman itu, ayat 1 dan 14, kalimat yang saya cetak merah. Firman itu adalah Allah, lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia itu dalam diri Yesus Kristus. Maka kalimat di selanjutnya dikatakan diam di antara kita. Artinya Allah diam di tengah-tengah manusia. Inilah kalimat Immanuel tadi. Immanuel, Allah beserta kita. Allah diam di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika Yesus menjadi manusia, kata Paulus di dalam Filipi pasal 2 tadi, dia melepaskan kemuliaan, melepaskan status sebagai Allah. Lalu status yang dia pakai di dunia adalah anak tunggal Bapa atau anak Allah. Itu hanya status, hanya sebutan. Bukan menunjukkan bahwa anak itu ada satu pribadi. Bukan, itu hanya status yang dia pakai. Karena ketika Yesus tinggal di dunia, hidup di dunia, dia tidak boleh pakai Allah. Kenapa? Karena Allah itu roh. Semua agama, semua manusia itu tahu Allah itu roh. Sedangkan Yesus dalam bentuk daging. Bayangkan kalau Yesus tetap mempertahankan statusnya sebagai Allah. Ketika Yesus lagi tidur, orang berkata Allah lagi tidur. Konyol enggak? Ketika Yesus lagi makan bakso, lalu ada yang berkata Allah lagi makan bakso. Ini kan tidak elok, aneh, justru nggak masuk akal. Maka Yesus gunakan status anak Allah. Dan kalau anak Allah, oke, masalah, nggak ada masalah, karena dia tuh daging. Justru ketika Yesus berkata aku adalah Allah, justru jadi aneh. Nah, cuman karena Yesus katakan aku anak Allah, lalu muncullah konsep Yesus dengan Bapa itu dua pribadi yang berbeda atau dua pribadi yang tidak sama. Itu menurut saya itu keliru. Keliru. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sang pencipta yang menjadi manusia. Untuk lebih memahaminya silakan baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Baru bisa melihat secara frame yang lebih lengkap. Oke. Kemudian ini sudah selesai ya. Saya jelaskan Bapa sama dengan anak. Lalu yang kedua adalah anak sama dengan Roh Kudus. Nah, saya akan buktikan bahwa anak sama dengan Roh Kudus. Perhatikan kata adalah. Bagaimana hubungan antara Roh Kudus dengan Yesus?
Untuk memahami hubungan itu kita harus membaca dalam Matius 1 ayat 18 bahwa Maria mengandung adalah dari kuasa Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan kata sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, Maria itu mengandung. Ternyata mengandung itu bukan dari benih manusia, bukan dari benih calon suaminya yang bernama Yusuf, tapi Roh Kudus. Artinya Roh Kudus turun masuk ke dalam rahim Maria. Perhatikan gambar animasi ini. Roh Kudus turun masuk ke dalam rahim Maria. Artinya apa? Yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus, betul? Karena yang masuk itu Roh Kudus. Nah, dengan sendirinya yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu dikandung oleh Maria 9 bulan lebih kurang. Akhirnya Roh Kudus itu dilahirkan dalam bentuk daging yang kita sebut Yesus Kristus. Artinya itu apa? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Mestinya kan begitu. Bisa nangkap gak? Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri. Kalau begitu, Roh Kudus sama dengan Yesus enggak? Roh Kudus sama dengan anak enggak? Sama. Roh Kudus sama dengan anak. Nah, untuk lebih jauh saya akan buktikan bahwa Roh Kudus itu sama dengan Yesus, sama dengan anak. Bukan dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Lihat Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Perhatikan kata Roh Kudus di ayat yang ke-6. Lalu ayat yang ke-7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat yang ke-6 itu disebut Roh Kudus. Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menuntun mereka dalam pelayanan penginjilan. Tapi di ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Ini sama. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, Roh Kudus, Roh hikmat, Roh wahyu, Roh penghibur, Roh kebenaran, itu sebutan-sebutan yang mewakili tugas atau fungsi atau status dari Roh Kudus. Dan pribadi dari Roh Kudus dan sebutan-sebutan itu adalah Yesus Kristus. Berarti Roh Kudus sama dengan Yesus. Roh Kudus sama dengan anak. Bisa tangkap sampai sini Bapak Ibu? Berarti gambar segitiga itu keliru. Kalau mengatakan Roh Kudus tidak sama dengan Yesus. Kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan, perbandingkan ayat yang ke Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Karena begini loh, penghibur itu siapa? Penghibur itu Roh Kudus yang saya cetak merah di atas. Nah, Yesus katakan penghibur itu tidak akan datang. Roh Kudus tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Artinya kalau Yesus tidak naik ke sorga tetap di dunia, Roh Kudus itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa datang. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Ketika Yesus masih di dunia, bagaimana dia bisa memberikan rohnya kepada orang lain? Bagaimana roh Yesus bisa masuk ke dalam diri orang lain? Nggak bisa. Maka Yesus harus mati dulu, kemudian naik ke sorga, kembali ke status roh. Nah, kalau sudah status roh, maka dia sudah tidak terbatas. Karena roh Allah itu tidak terbatas. Anda tidak bisa berkata 3 pribadi. Tidak bisa. Karena yang kata tidak terbatas bisa 1 pribadi, bisa 3 pribadi, bisa 1000 pribadi. Artinya tidak terbatas, ada di mana-mana. Tapi dalam satu ruang lingkup, satu kesatuan, Allah itu roh. Sama seperti angin. Bagaimana Anda hitung angin? Coba. Ya. Satu kesatuan. Angin, ini angin secara keseluruhan. Ketika Anda tiup satu balon
Berarti angin yang ada di luar dengan yang ada di dalam balon sama enggak? Sama, cuman di dalam balon sudah dibatasi. Itu bagian kecil dari angin. Ya. Kemudian kalau Anda tiup 10 balon, angin jadi 10. Dibungkus oleh angin besar. Kalau ada 1000 balon artinya angin itu ada 1000, tapi dibungkus dalam angin keseluruhan memenuhi alam semesta ini. Itulah gambaran seperti roh yang tidak terbatas. Jikalau Yesus tidak pergi ke sorga, Roh Kudus atau penghibur tidak akan datang. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Berarti Roh Kudus sama dengan Yesus. Perbandingan dua perikop ayat ini tentang Roh Allah dan Roh Kudus dan Roh Yesus. Perhatikan kata ini, Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lalu lihat Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Perbandingkan Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 dengan Galatia pasal 4 ayat 6 sampai ayat ke-7. Beberapa kata perhatikan, roh Allah. Ya, roh Allah. Yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, oke. Kemudian di ayat yang ke Galatia mengatakan Allah menyuruh roh anaknya. Roh Yesus Kristus. Berarti roh Allah sama rohnya Yesus Kristus itu roh yang sama. Yang masuk ke dalam diri kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus sama dengan roh Allah, sama dengan roh Yesus. Lihat Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan baik-baik kata roh Allah. Okay. Tapi kata di bawahnya diganti menjadi roh Yesus. Artinya roh Yesus atau roh kudus sama dengan roh Allah. Jelas nggak? Roh Allah itu rohnya Yesus sendiri. Berarti roh Allah atau roh Yesus. Lalu ini kita masuk ke bagian yang terakhir. Roh Kudus sama dengan Bapa. Oke, artinya Bapa adalah Roh Kudus. Bagaimana sebenarnya hubungan antara Bapa dengan Roh Kudus? Allah Bapa sama dengan Roh. Kemudian Roh Kudus juga adalah Roh. Itu yang sama. Roh yang sama. Ini adalah satu roh yang sama, hanya fungsi atau peran yang berbeda dan bekerja di 3 masa yang berbeda. Roh Allah, Allah dalam wujud roh sang pencipta. Roh Kudus itu menyertai gereja, menyertai setiap pribadi, memimpin semua umat Kristen. Hanya fungsinya beda, tapi roh yang sama yang bekerja di waktu yang berbeda. Kita lihat sifat Allah. Allah punya 2 sifat yang sangat kentara, yaitu kasih. Nah, kasih Allah itu harus diimbangi dengan keadilan. Artinya kalau kasih Allah hanya digedengungkan tanpa diimbangi dengan keadilan akan rusak. Manusia bisa hidup seenaknya. Oh, Tuhan tidak menghukum kok. Tuhan tidak akan menghakimi kok. Jadi manusia bebas berbuat dosa. Nah, hancur hidup manusia. Maka perlu ada keadilan. Adil artinya kalau engkau melanggar firman Tuhan, engkau akan dihukum. Sama seperti Tuhan berkata kepada manusia waktu diciptakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu adalah bentuk kasih Allah. Berkat Allah. Tapi setelah itu Tuhan berkata, pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Pada hari kau memakannya pasti kau mati. Itu keadilan. Kasih dan keadilan. Nah, di tengah-tengah itu ada sifat Allah yaitu kudus. Jadi Roh Kudus itu apa?
Allah itu adalah roh dan Allah itu kudus. Karena itu sebenarnya Roh Kudus itu adalah roh Allah yang kudus. Itu Roh Kudus. Tapi orang tidak suka menyebutnya panjang-panjang, tidak mau menulis roh Allah yang kudus, maka disingkat menjadi Roh Kudus. Kata Allah yang dihapus menjadi Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu adalah roh Allah yang kudus atau roh Allah sendiri. Kita lihat janji pencurahan Roh Kudus Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama melalui beberapa nabi, Allah sudah berulang kali menjanjikan akan mengaruniakan Roh Kudus kepada semua umatnya. Janji tersebut lalu dipertegas lagi di Perjanjian Baru melalui Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Oke, perhatikan skema janji tentang pencurahan Roh Kudus. Ini dia Perjanjian Lama lewat Nabi Yesaya, lewat Nabi Yehezkiel, lewat Nabi Yoel. Itu Perjanjian Lama. Lalu di Perjanjian Baru lewat Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus juga beberapa kali menyinggung akan memberikan Roh Kudus. Apa yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat janji Allah melalui Nabi Yesaya. Saya akan percepat ini ya, Yesaya. Yesaya 32 ayat 15, sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Dicurahkannya kepada kita roh dari atas. Berarti roh dicurahkan dari atas, artinya roh Allah yang dimaksudkan di ayat ini. Ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Perhatikan kata baik. Aku akan mencurahkan rohku, akan menurunkan rohku. Nah, ini adalah janji pencurahan Roh Kudus yang nanti akan digenapi di hari Pentakosta. Lalu janji melalui Nabi Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Perhatikan yang dikatakan Nabi Yehezkiel. Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu. Nah, diam di dalam kamu ini yang dimaksudkan nanti di Perjanjian Baru adalah Roh Kudus yang akan masuk dan diam di dalam hati kita. Lalu kita lihat lebih tajam melalui Nabi Yoel. Akan Allah berjanji mencurahkan rohnya melalui Nabi Yoel dan janji ini akhirnya digenapi di hari Pentakosta. Maka di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-18, 16-18 Petrus mengutip kembali nubuat dari Nabi Yoel. Oke, lebih jelasnya kita perbandingkan Yoel pasal 2 ayat 38-39 dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 16-18. Dari hasil perbandingan itu kita akan tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri. Oke, artinya Roh Kudus sama dengan Allah. Kita lihat perbandingannya. Janji melalui Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kemudian janji Allah ini mencurahkan rohnya digenapi di hari Pentakosta. Nah, yang turun di hari Pentakosta itu apa? Roh Kudus. Berarti roh Allah yang dijanjikan di Perjanjian Lama itu adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri. Bisa tangkap? Oke, perbandingan ini. Ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dia mengutip kembali janji Nabi Yoel. Lihat perbandingan nubuat Nabi Yoel dengan khotbah Petrus di Kisah Rasul pasal 2 16-18. Oke, perbandingan. Nah, yang ini sudah kita baca. Yoel pasal 2 28 29. Oke, karena itu yang akan kita baca adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-16. Ayat 17 dan ayat 18 nanti saya akan bacakan. Nanti Bapak Ibu baca di Yoel pasal 2. Bisa nangkap maksud saya? Oke. Saya akan baca dulu ayat yang ke Kisah Rasul pasal 2 16. Yang menjelaskan ini kutipan kitab Nabi Yoel.
Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Oke. Nah, selanjutnya saya akan baca ayat 17 dan ayat 18. Bapak Ibu nggak usah lihat di bagian ini, lihat saja di Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Oke. Bisa baca supaya kita perbandingkan. Oke. Siap Bapak Ibu? Kalau sudah siap, kita akan baca. Saya akan baca dan Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumah atau baca dalam hati. Tapi Anda hanya lihat Nabi kitab Yoel, nggak usah lihat Kisah Rasul. Karena Kisah Rasul saya akan baca. Kisah Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Jelas nggak Bapak? Jelas. Artinya roh yang dijanjikan Allah di perjanjian lama yang akan dicurahkan, ternyata itu Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta. Dari sini kita bisa tangkap satu benang merah. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Karena itu gambar segitiga yang mengatakan Roh Kudus tidak sama dengan Allah atau Bapa. Roh Kudus bukan Bapa, itu salah besar. Itu keliru menurut saya. Di perjanjian lama Allah disebut Roh Kudus. Jadi perjanjian lama pun Allah sudah ada disebut Roh Kudus. Lihat Yesaya 6:3-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu artinya roh Allah, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kalah. Zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Jadi kata Roh Kudus itu bukan baru muncul di perjanjian baru. Enggak, Roh Kudus itu sudah ada di perjanjian lama. Itu adalah rohnya Allah sendiri. Berarti Roh Kudus sama dengan Allah. Oke, kita ambil kesimpulan dari topik pelajaran hari ini. Roma 8 ayat 9. Tadi kita sudah baca ayatnya, kita coba baca ulang. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan roh Allah dan roh Kristus. Berarti Roh Allah sama dengan Roh Kristus. Nah, Roh Kristus sama dengan Roh Kudus. Nah, kalau sudah begitu seharusnya gambar segitiga itu sama, bukan berbeda. Nah, ini dia Bapak Ibu, pemahaman saya. Inilah pemahaman saya tentang konsep Allah Esa. Bapa sama dengan Allah, Anak sama dengan Allah, Roh Kudus sama dengan Allah. Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Nah, inilah yang disebut konsep Allah Esa. Nah, ini gambar sangat jelas, tidak ambigu, tidak memunculkan dua doktrin yang berbeda. Tapi kalau Anda mengatakan Bapa sama dengan Allah, Anak sama dengan Allah, Roh Kudus sama dengan Allah, lalu Anda katakan Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Ini sudah ada dua doktrin di dalam satu gambar. Anda tangkap nggak? Coba, wahai penganut Tritunggal, Anda tangkap nggak gambar ini muncul dua doktrin ketika Anda berkata Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Dua doktrin di dalam satu gambar. Nah, kalau ini satu doktrin, jelas. Oke. Dari pemaparan saya, semoga Bapak Ibu bisa nangkap. Dan maaf kata, jika pemaparan saya berbeda dengan apa yang selama ini Bapak Ibu pegang, tidak ada salahnya kita cobalah kembali ke Alkitab. Menurut saya ini yang lebih Alkitabiah. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah belajar pada hari ini tentang hubungan Engkau dengan Bapa dan Roh Kudus. Dari pemaparan ini kami menemukan satu rahasia besar. Bapa sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Itu adalah pribadi yang sama.
Karena di dalam Alkitab mengajarkan Allah itu hanya ada satu pribadi, bukan tiga pribadi. Satu pribadi dalam tiga fungsi. Fungsi Bapa, fungsi Anak, dan fungsi Roh Kudus. Terima kasih pengertian yang sudah Engkau tanamkan kepada kami. Dan kami tetap berdoa untuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tuhan tetap menyertai agar pemahaman kami terhadap entitas Allah menjadi lengkap dan utuh. Sehingga terbangun menjadi satu frame yang lengkap. Sehingga kami memahami dan mengenal Allah secara baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita dengarkan pujian penyembahan dengan judul Bersama Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Yesus dan juga adalah Roh Allah sendiri. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di sesi yang ke-14. Roh Kudus tercurah ke atasku, lebih berkuasa dari semua perkara di depanku. Ku percaya bersama Roh Kudus ku dapat melakukan pekerjaan besar, bukan oleh gagah atau kekuatanku, namun pengurapan-Mu. Bersama Roh Kudus kulihat Kau membuat perkara yang dahsyat dengan mujizat-Mu dan dengan hikmat-Mu. Roh Kudus pimpinku selalu. Tuhan, kami percaya sejak Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, itu bukan saja membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, namun Roh-Mu selalu menuntun kami agar kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh, dan kami mampu melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Sebab itu Roh Kudus, penuhilah kami. Roh Kudus tercurah ke atasku, lebih berkuasa dari semua perkara di depanku. Ku percaya bersama Roh Kudus ku dapat melakukan pekerjaan besar, bukan oleh gagah atau kekuatanku, namun pengurapan-Mu. Oh, bersama Roh Kudus kulihat Kau membuat perkara yang dahsyat dengan mujizat-Mu dan dengan hikmat-Mu. Roh Kudus pimpinku selalu dengan mujizat-Mu dengan hikmat-Mu. Roh Kudus pimpinku selalu. Roh Kudus pimpinku selalu. Bagi mahasiswa
STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa. Setiap kali pelajaran ada 10 pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab. Perlu saudara-saudari jawab, ketik rapi dan kemudian di-emailkan kembali ke pengelola STT ITAI ini. Kita lihat 10 pertanyaan. Pertanyaan topik ke-13. Bapa sama dengan anak sama dengan Roh Kudus. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat penduduk Kaisaria Filipi tentang siapakah Yesus menurut mereka? Lalu apa pemahaman mereka sudah benar? Kalau belum benar, Anda coba jelaskan. 2, ketika kita ingin mengenal siapa Yesus itu, maka kita juga harus mengenal 3 sebutan yang dicatatkan di Matius 28:19. Nah, tuliskan ketiga sebutan yang dimaksudkan di ayat tersebut. 3, menurut pemahaman saudara, apakah Allah itu 3 pribadi yang berbeda dan terpisah? Ataukah 3 pribadi dalam satu tubuh? Atau Anda punya pandangan sendiri? Silakan Anda jawab dengan kalimat bahasa Anda. 4, Alkitab menggunakan istilah adalah untuk menggambarkan entitas Allah. Tuliskan teks ayat Alkitab yang menggunakan istilah tersebut. Adalah. Sebenarnya ada 2. Ada satu di Injil dan satu lagi itu di 1 Yohanes. Silakan cari ayatnya, ketik teksnya. 5, apakah Anda setuju jika Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, kemudian Roh Kudus adalah Allah, seharusnya Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Setuju enggak? Kalau Anda setuju, jelaskan alasannya. Tidak setuju, jelaskan alasannya. Pertanyaan 6, jelaskan dengan bukti-bukti ayat Alkitab bahwa Bapa sama dengan Anak. Tidak perlu teksnya, hanya pasal ayatnya. Jelaskan yang ke-7, jelaskan dengan bukti-bukti ayat Alkitab bahwa Anak sama dengan Roh Kudus. 8, jelaskan dengan bukti-bukti ayat Alkitab bahwa Roh Kudus sama dengan Bapa. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Pertanyaan 9, tuliskan lengkap teks ayat yang dalam kitab Roma 8 yang menegaskan bahwa Roh Allah sama dengan Roh Yesus Kristus. Pertanyaan terakhir, Allah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, janji itu disampaikan lewat siapa, dan di perjanjian baru disampaikan lewat siapa. Cukup tulis kitab dan pasalnya saja. Tuhan Yesus berkati.